هنا أقيم المسجد، هنا المسجد الأقصى حيث صلى رسول الله وأنبياء الله. الله أكبر. نستعين. Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Video kali ini kita bahas episode ke-29 dan episode ke-30 yang merupakan bagian akhir dari cerita film Umar bin Khattab. Untuk itu, jika kalian ada ide saran film yang menarik untuk dibahas, silahkan sobat tulis pada kolom komentar di bawah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Baik sobat, melanjutkan alur cerita di episode sebelumnya. Usai membuat perjanjian damai dengan rakyat Nasrani di Syria, Khalifah Umar berniat untuk melaksanakan sholat. Pendeta lalu memberi tawaran agar Khalifah sholat di dalam atau di halaman gereja. Tapi Khalifah Umar menolak karena khawatir akan menjadi contoh bagi kaumnya dan dilakukan terus-menerus, sehingga ditakutkan mereka akan menguasai dan merampas gereja. Khalifah Umar lalu meminta pendeta untuk menunjukkan tempat sholat para nabi terdahulu dan Rasulullah SAW saat singgah di Syria. Setelah sampai di tempat itu, Khalifah dibantu sahabat lalu membersihkan tempat itu dan memerintahkan Amr bin As mengumandangkan azan. Setelah itu, Khalifah Umar lalu memerintahkan agar dibangun masjid di tempat itu, yang kemudian dikenal dengan Masjidil Aqsa. Sebelum kembali ke Madinah, Khalifah Umar berpesan kepada pendeta, jika gubernurnya berlaku tidak adil atau berbuat zalim pada rakyatnya, agar menyuruhnya segera melaporkannya langsung kepada Khalifah Umar. Selain itu, Khalifah juga berpesan bahwa rakyat Syria Nasrani akan mendapatkan perlindungan Islam dari segala gangguan dan mara bahaya yang mengancam mereka, sebagaimana halnya melindungi seluruh kaum muslim. Ketika di perjalanan, Amr bin As lalu memberi tawaran kepada Khalifah Umar, yakni agar memperluas Islam ke wilayah Mesir, sebab potensi sumber daya di Mesir lebih besar dari Syria. Tapi Khalifah Umar berkata akan membahasnya dulu bersama rakyatnya. Beberapa saat kemudian Khalifah Umar tiba di benteng Damaskus dan disambut Abu Ubaidah beserta semua rakyatnya. Khalifah lalu mengingat saat pertama kali dia berdagang ke Damaskus bersama rombongan kaum Quraisy. Dia lalu memuji sikap sopan dan ramah suku Badui, dan menurutnya perubahan yang sangat pesat terjadi di Damaskus. Selanjutnya Abu Ubaidah mengajak Khalifah masuk ke dalam istana Damaskus. Cerita beralih ke Madinah. Khalifah Umar lalu pergi ke pasar ternak untuk memeriksa hewan ternak yang dijual. Seorang petugasnya lalu menyampaikan jika semua ternak dalam keadaan baik sesuai dengan keinginan Amirul Mukminin. Tapi pandangan Khalifah Umar kemudian tertuju kepada unta-unta yang gemuk. Dia lalu bertanya siapa pemiliknya. Petugas itu lalu menjawab pemiliknya adalah putra Khalifah Umar sendiri, yakni Abdullah bin Umar. Tak lama kemudian Abdullah datang. Khalifah Umar lalu menanyakan apa benar unta-unta gemuk tersebut itu milik putranya. Abdullah menjawab benar. Menurut Abdullah, dia membeli unta-unta itu lalu menggembalakannya hingga sehat dan gemuk. Lalu ia ingin menjualnya. Khalifah Umar tidak percaya dengan penjelasan putranya. Umar beranggapan jika putranya telah mendominasi dan menguasai padang rumput untuk unta-untanya karena memanfaatkan jabatan ayahnya sebagai Amirul Mukminin. Khalifah lalu memutuskan hanya akan mengembalikan modalnya saja kepada Abdullah. Selebihnya, keuntungan hasil penjualan untanya akan diserahkan ke Baitul Mal. Abdullah pun menerima perintah ayahnya. Khalifah Umar lalu menerima surat dari Abu Ubaidah yang menanyakan hukuman yang sepantasnya bagi orang yang telah membunuh non-muslim. Setelah itu, dia lalu memanggil Abu Hurairah untuk menugaskan dan mengangkatnya sebagai gubernur di Bahrain. Khalifah lalu membantu dan memberikan bantuan sejumlah uang kepada seorang pengemis Yahudi yang buta, lalu memerintahkan pejabatnya agar mengantarkan pengemis itu pulang. Selanjutnya pada tahun ke-17 Hijriah, Madinah dilanda musim kemarau yang menyebabkan kekeringan dan kelaparan yang luar biasa. Khalifah Umar lalu berusaha mencari jalan keluar dari musibah itu.
Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf lalu menyedekahkan ternak-ternak mereka untuk keberlangsungan hidup kaum di Madinah. Khalifah Umar lalu berdoa kepada Allah atas musibah yang dialaminya. Dia juga berjanji hanya akan memakan roti dan minyak zaitun selama musibah itu melanda kaumnya. Dia tidak ingin makan makanan enak sementara kaumnya kelaparan. Esoknya, Khalifah Umar lalu mengirim surat kepada seluruh gubernur-gubernurnya agar mereka sukarela membantu saudara-saudara mereka yang sedang tertimpa musibah di Madinah. Hari-hari berlalu, tak sedikit rakyatnya kemudian meninggal dunia akibat kelaparan dan terjangkit penyakit. Melihat situasi demikian, Khalifah Umar pun menangis terisak-isak. Bantuan makanan, pakaian, serta obat-obatan kemudian tiba dari para gubernurnya. Khalifah Umar dan para sahabat di Madinah lalu menyambutnya. Esoknya Khalifah Umar lalu mengajak seluruh kaumnya untuk melaksanakan sholat meminta diturunkan hujan. Beberapa saat kemudian, usai melaksanakan sholat tersebut, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan lalu turun di Madinah. Ali bin Abi Thalib lalu berkata bahwa ada hikmah di balik musibah yang dialami kaum muslim, yaitu dengan adanya musibah tersebut kemudian terlihat persatuan saling menolong antar kaum muslim dari negara berbeda. Seperti satu tubuh yang sakit sebagian, maka sebagian lainnya juga ikut merasakan sakit. Khalifah Umar lalu menemui Ali bin Abi Thalib untuk melamar putrinya yang bernama Ummi Kulthum. Khalifah Umar ingin menjalin hubungan keluarga yang lebih besar lagi dengan Ali, sebagaimana Rasulullah SAW menjalin hubungan keluarga dengan Khalifah Umar dengan menikahi putri Khalifah Umar bernama Hafsah. Ummi Kulthum pun menerima lamaran Khalifah Umar. Kabar bahagia itu lalu diceritakan Khalifah Umar kepada Utsman dan Abdurrahman. Beberapa saat kemudian terlihat Abu Sufyan yang kesal karena terlalu lama menunggu untuk bertemu dengan Khalifah. Menurutnya Khalifah Umar lebih mengutamakan orang-orang yang lebih dulu memeluk Islam darinya. Akhirnya dia pun memilih untuk pergi dan selanjutnya disusul Suhail bin Amr. Suhail lalu menasihati dan meminta Abu Sufyan beristighfar atas apa yang dia ucapkan terhadap Khalifah Umar. Menurutnya wajar jika Khalifah mendahulukan orang-orang yang lebih awal memeluk Islam daripada mereka tanpa memandang status sosial. Suhail lalu memutuskan akan kembali ke Syria untuk berkumpul bersama putranya, yaitu Abu Jandal. Khalifah Umar lalu mencopot Khalid bin Walid dari jabatan gubernur Kinasharin. Akibat dia tidak patuh pada perintah Umar yang menyuruhnya memberikan harta dari Romawi untuk rakyat yang lemah dan miskin. Tapi Khalid justru memberikannya kepada Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi yang telah memiliki kedudukan yang tinggi. Atas keputusan Khalifah itu, Utsman bin Affan mencoba menengahi dan menyuruh Khalifah mempertimbangkannya lagi agar dia tidak terkesan hanya mencari-cari kesalahan Khalid. Karena sebelumnya Khalifah Umar juga telah memecatnya sebagai panglima, tapi Khalifah Umar tetap dengan keputusannya. Sementara di Damaskus, Abu Ubaidah berusaha menghibur dan menenangkan Khalid atas keputusan Khalifah Umar. Khalid lalu berkata Khalifah Umar mencopotnya di saat Syria sudah mulai berkembang pesat, tapi dia tetap menerima keputusan Khalifah. Lalu di Madinah, dua orang pemuda menyampaikan protesnya kepada Khalifah Umar terkait keputusannya mencopot Khalid sebagai gubernur Kinasharin. Menurutnya Bani Makhzum tidak terima Khalid dicopot begitu saja, tapi Khalifah Umar tetap dalam pendiriannya. Utsman bin Affan lalu menegur dua pemuda itu agar tidak lancang kepada Khalifah Umar. Beberapa saat kemudian utusan dari Raja Romawi datang ke Madinah mencari Khalifah Umar untuk membuat perjanjian perdamaian. Utusan itu kemudian takjub hampir tak percaya melihat kesederhanaan Khalifah Umar yang tidur tergeletak di tanah masjid. Dia memuji Khalifah Umar yang berbeda dengan raja-raja lain yang justru tidak bisa tidur karena sibuk dan resah memikirkan segala sesuatu sesuka hatinya. Namun berbeda dengan Khalifah Umar, justru dengan tenang dan tentram bisa tertidur nyenyak karena telah berbuat adil kepada rakyatnya. Khalifah Umar lalu pergi ke Damaskus, tapi Abu Ubaidah bersama Amr bin As mencegah Khalifah Umar sebelum sampai ke Damaskus karena seluruh penjuru negeri sedang dilanda penyakit ta'un. Khalifah dan para sahabat lalu membahas apakah Khalifah akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah.
Menurut Abu Ubaidah, sebaiknya khalifah melanjutkan perjalanan karena segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Utsman tidak sependapat dengan Abu Ubaidah. Dia menyarankan khalifah kembali ke Madinah dan menghindar dari penyakit yang sedang melanda. Khalifah Umar pun setuju dengan Utsman. Abdurrahman lalu menguatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Jika kalian mendengar tentang negeri yang terjangkit suatu wabah, maka janganlah kalian mengunjunginya. Dan jika kalian terjebak di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya." Penyakit taun di wilayah Syria terus berkepanjangan sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang meninggal, termasuk Suhail bin Amr, ayah dari Abu Jandal. Abu Ubaidah lalu menerima surat yang memerintahkannya agar mengevakuasi penduduk ke dataran yang lebih tinggi, seperti bukit atau gunung. Tapi menurutnya semua itu harus mempunyai persiapan yang banyak, seperti makanan, pakaian, dan tempat. Sampai di rumahnya saat Abu Ubaidah akan mencuci tangannya, dia lalu melihat tangannya terluka parah, sehingga dia berpikir jika dia juga sedang terjangkit penyakit tersebut. Abu Ubaidah lalu meminta pembantunya meninggalkan rumahnya sampai dia menyuruhnya kembali lagi. Beberapa hari kemudian Abu Ubaidah terbaring sakit dan penyakit yang dialaminya lalu mengakibatkan dia meninggal dunia. Kabar meninggalnya Abu Ubaidah kemudian membuat Khalifah Umar dan para sahabat sedih. Amr bin As lalu memberi kabar kepada Khalifah bahwa dia bersama pasukannya telah berhasil menaklukkan Mesir tanpa harus melakukan peperangan, karena memang semua rakyat dari bangsa Kib di Mesir telah simpati dengan Islam dan ingin terbebas dari Romawi. Setelahnya Amr bin As berencana akan menguasai ibu kotanya di Iskandariyah. Khalifah Umar terkagum dan memuji perjuangan Amr bin As yang berhasil menguasai Mesir tanpa harus berperang. 2 tahun kemudian Khalifah Umar mengirim surat dan memerintahkan agar Amr bin As menyeru pasukannya agar bertempur melawan Romawi di ibu kota Iskandariyah. Sementara Kaisar Romawi menyeru semua pasukannya agar melakukan perjanjian damai dengan pasukan Muslim agar tidak terjadi pertempuran yang menurutnya saat ini pasukan Romawi di Iskandariyah tidak terlalu banyak untuk menghadapi pasukan Muslim. Amr bin As bersama pasukannya lalu masuk ke Iskandariyah, lalu menawarkan perjanjian perdamaian kepada mereka, sebagaimana kesepakatan yang diambil dengan rakyat Mesir, yakni menjamin keselamatan mereka dalam beragama dan segala aktivitas mereka. Dan akhirnya Mesir pun menjadi wilayah kekuasaan Islam. Kabar tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh penduduk di Madinah. Cerita beralih ke wilayah Homs pada tahun ke-21 Hijriah. Khalid bin Walid terbaring sakit. Ini merupakan detik-detik dia, sang pedang Allah, akan meninggal dunia. Sebelum meninggal, Khalid mengatakan jika Khalifah Umar tidak memandang siapapun jika dia bersalah, maka dia akan mengambil keputusan yang adil untuknya. Khalid telah bertempur dalam banyak peperangan dan hampir di seluruh tubuhnya terdapat bekas luka, pedang, tombak, dan panah. Mendengar kabar duka meninggalnya Khalid bin Walid membuat Khalifah Umar sangat sedih. Beberapa saat kemudian prajurit Muslim membawa Hurmuzan, gubernur Sustar, dan Ahfaz ke hadapan Khalifah. Hurmuzan mengakui telah membunuh Al-Bara bin Malik dan Majzah bin Saurah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Khalifah Umar pun sangat marah dan berniat akan membunuhnya juga. Tapi sahabat yang lain mencegah Khalifah Umar karena kedatangan Hurmuzan juga untuk bertobat dan memeluk Islam. Akhirnya Khalifah Umar pun menerima Hurmuzan menjadi bagian kaum Muslim di Madinah. Setelah itu datang seorang rakyat Mesir yang mengadukan putra gubernur Amr bin As yang telah memukulnya. Khalifah Umar lalu memanggil Amr bin As dan putranya ke Madinah. Ketika mereka telah di Madinah, Khalifah Umar lalu mengadili mereka. Dia lalu menyuruh orang itu membalas perbuatan putra gubernur setimpal dengan perbuatannya. Setelah itu Khalifah Umar lalu menasihati dan menegur gubernur Amr bin As agar bisa mendidik putranya dengan baik. Tak lama kemudian datang Al-Mughirah bin Syu'bah bersama Fairuz Abu Lu'lu'ah. Fairuz adalah salah satu pasukan Persia yang berhasil ditangkap dalam pertempuran Nahawan. Syu'bah memperkerjakan Fairuz sebagai tukang kayu dan pandai besi. Pada malam harinya, Fairuz menemui Hurmuzan di rumahnya. Ternyata Fairuz adalah salah satu prajurit Hurmuzan saat di Persia. Fairuz lalu mengungkapkan kemarahan dan sakit hatinya terhadap kaum Muslim
terutama kepada Khalifah Umar. Dia lalu mencoba menghasut Hurmuzan agar membalas dendam kehancuran Persia kepada kaum muslim. Tapi Hurmuzan menolak ajakan Fairuz karena dia sudah bertobat dan menjadi seorang muslim. Dia lalu mengusir Fairuz dari rumahnya. Cerita beralih ke Mekah pada tahun ke-23 Hijriah, bulan Zulhijjah. Khalifah Umar lalu pergi berhaji. Ketika sedang tawaf, beliau lalu berdoa, "Ya Allah, janganlah kau berikan nikmat dunia terlalu banyak hingga aku terlena. Jangan terlalu sedikit hingga aku melupakannya. Sesungguhnya yang sedikit lagi cukup lebih baik untukku. Ya Allah, sesungguhnya umurku semakin bertambah, aku semakin lemah, rakyatku semakin banyak dan menyebar. Maka jadikanlah aku orang yang tak melupakan mereka, juga tak terlalu sayang pada mereka." Setelah melaksanakan ibadah haji, Khalifah Umar lalu kembali ke Madinah. Saat di perjalanan, dia berhenti di sebuah lembah bernama Manjanan. Lalu pengawalnya bertanya, "Mengapa kau menangis, Amirul Mukminin?" Khalifah Umar lalu menjawab, jika dulu saat dia muda, di lembah itu dia menggembalakan unta-unta ayahnya bernama Khattab. Ayahnya sangat kasar dan tak jarang dia memukulnya. Esoknya Khalifah Umar lalu mengejar salah satu unta yang kabur dan Ali mengikutinya hingga sampai di peternakan unta. Ia lalu melihat Khalifah sedang memandikan unta tersebut. Ali bin Abi Thalib pun terharu melihat seorang khalifah melakukan pekerjaan seperti itu. Beberapa saat kemudian Fairuz bertemu Hurmuzan. Dia lalu memperlihatkan sebuah belati yang sudah dia lumuri racun. Hurmuzan mencurigai Fairuz berencana akan melakukan perbuatan jahat. Dia lalu berlari dan tak ingin terlibat dengannya. Esoknya Fairuz lalu menjalankan aksinya. Ternyata benar saja dia berencana akan membunuh Khalifah Umar saat menjadi imam sholat. Saat sholat dimulai, Fairuz kemudian maju ke saf paling depan dan tepat berada di belakang Khalifah. Tak lama kemudian dia lalu menusuk punggung Khalifah Umar dengan belati beracun yang sudah dia siapkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Akibat luka tusuk itu, Khalifah Umar mengalami luka yang sangat serius di belakang punggung dan menyebabkan beliau meninggal dunia. Sebelum Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab wafat, dia berpesan kepada Abdullah putranya meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar jenazahnya nanti dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, dia juga meminta para sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf agar segera memilih penggantinya, salah satu dari mereka. Lalu Khalifah Umar berpesan kepada mereka agar memohon ampun kepada kaum muslim, agar memperlakukan orang tua dengan penuh hormat, saling menyayangi kepada yang muda, dan menghormati kaum cendekiawan. Jangan memukuli orang lain hingga mempermalukan mereka. Jangan berebut harta rampasan perang karena akan memicu kemarahan. Jangan biarkan kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dan jangan membanting pintu terhadap orang yang datang, karena akan memberi kesan yang kuat menindas yang lemah. Oke sobat, ini adalah bagian akhir di episode ke-30, sekaligus akhir dari alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita mendapat hikmah dan pelajaran dari kisahnya, bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam isi ceritanya, serta menambah wawasan keislaman kita. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.